darling, when we car drive long, time with long, car darling, when we car then and I feel the long time, then when we long, then my car darling, when we. Hari ini baik. Ada yang nggak masuk? Alasannya apa? Nggak tahu. Pulang kampung kali kok. Ya. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup. Sebelum kita pembelajaran dimulai, untuk merefreshkan kalian, menyegarkan pikiran kalian, kita melakukan dulu kesadaran penuh, yaitu teknik stop. Ya, kita mulai. Hitungan 3, mulai ya. Napas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Pikiran hati fokus ke napas. Nggak usah mikir kemana-mana. Fokuskan ke napas dan satu napas. Hembuskan pelan-pelan. Selesai. Ya, apa yang dirasakan? Ya kan? Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponen abiotik dan biotik. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, nanti bagi LKS kalian membuat kelompok 4 atau 5 orang. Menuju ke lingkungan kita di luar. Kamu amati lingkungan biotik dan abiotiknya. Mengamati komponen abiotik dan biotik ditulis di LKS. Paham kan? Silakan bekerja. Waktu. Yang klik hari ini. Enggak terlalu banyak di sekolah kita, jadi kita tulis ada apa banyak? Ada boleh. Oh, ada boleh. Contohnya apa sih? Rumput dah. Yang banyak rumput, terus cuk merah banyak itu dihitung. ada ya? Ada ya bu. Misalnya ada 2 atau 3 yang lewat, boleh kamu tulis 3. Misalnya sampah kerja juga kan? Ya, paham? Itu buka waktu. Makhluk hidup kami tulis rumput, bukannya kami tidak tulis banyak? Bisa. Ada yang bertanya? Ada sih? Nasa ada? Boleh? Ayo. Bisa juga paham? Terus nanti juga kesimpulan ya. Kesimpulannya kalau pohon itu perannya sebagai apa, bak ayam perannya sebagai apa, gitu ya. Kemudian kamu tulis abiotik dan abiotik. Kamu tulis banyaknya. Di nevi. Misalnya Di tangan dong. Maksudnya itu. Tetapi sebagai tempat makhluk hidup berada. Kok produsen sana? Kan ini bu bilang kemarin kayak gitu tuh. Bisa tuh kayak gitu juga. Oh, maksudnya ini. Kan nggak ada tempat lagi. Ini ada satu ini
juga. Sehari-hari mak gue juga Yes. Bangunkan gue pagi hari, mak gue bisa. Gila, sambil diskusi ya. Coba. Rumput ya, Tik. Dos. Dos. Bunga sabang merah. Dos. Ini kan nek pakot dan gelap. Pohon pucuk merah. Kapan tuh kemarin kayaknya kayak mana tuh? Hah? Kolot apa? Ini jauh kayak mana? Merah jambu. Jamur. Bakteri. Pengamatan di luar. Sekarang kalian melakukan diskusi dari data-data yang kamu mau peroleh, ya. Diskusikan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam RKS. Setelah itu kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan setiap kelompok. Paham? Dan sesuai gaya belajarmu masing-masing. Oke. Paham? Oke. Ya, silakan diskusi. Dalam proses membuat. Nah, sampai Mempresentasikan hasil dari kelompok kami itu kelompok 2. Apa yang disebut dengan lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu di luar individu. Lingkungan seperti komponen biotik, pohon kelapa, jangkrik, pucuk merah, pohon pisang, ayam, burung, rumput, pohon sawit, dan belalang. Komponen biotik, batu, matahari, udara, tanah, air, meja, kursi, dan genteng. Jelaskan peran komponen tersebut. Pohon kelapa sebagai produsen, jangkrik sebagai konsumen, pucuk merah sebagai produsen, pohon pisang sebagai produsen, ayam sebagai konsumen, ayam sebagai konsumen, rumput sebagai produsen, pohon sawit sebagai produsen, belalang sebagai konsumen. Batu sebagai hewan sebagai tanah, udara, matahari sebagai sumber energi, udara khususnya oksigen untuk bernapas. Nanti di depannya. Di depan ada kayaknya. berarti nih. Gaya belajarnya masing-masing. Silakan presentasi dari kelompok 1 dulu. Halo.
Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini kami akan menjelaskan makhluk hidup dan tak hidup dalam bentuk gambar. Contoh, 1. Komponen biotik. Pohon pucuk merah. 2. Lalang. 3. Sabang merah. 4. Bunga matahari. Dan komponen abiotik. 1. Matahari. 2. Awan. 3. Batu. Dan 4. Sungai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Presentasikan hasil praktek kami berupa audio. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu di luar individu. Sebutkan komponen biotik dan ambiotik yang ada di lingkungan sekolahmu. Komponen biotik: rumput, pucuk merah, sabang merah, pohon sawit, ayam, pohon kelapa, kupu-kupu, pohon mangga, dan jangkrik. Komponen ambiotik, contohnya batu, tanah, air, matahari, udara, tembok, genteng, meja, dan kursi. Jelaskan peran komponen tersebut. Kalau pohon atau tumbuh-tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, jamur atau bakteri sebagai pengurai, tanah untuk tempat makhluk hidup berada, matahari sebagai sumber energi, udara sebagai oksigen untuk bernapas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, teman-teman kami dari kelompok 3 yang menjawab hasil dari diskusi kami di lapangan. Berikut kami akan ajukan pertanyaan dan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang di luar individu. Sebutkan masing-masing komponen administratif lingkungan. Komponen biotik contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, rumput, bunga sabang merah, dan bunga pucuk merah. Hewannya seperti kupu-kupu, jangkrik, jamur atau bakteri. Komponen abiotiknya seperti matahari, udara, tanah, dan batu. Sebutkan peran masing-masing komponen tersebut. Tumbuh-tumbuhan berfungsi sebagai produser, hewan sebagai konsumen, jamur atau bakteri sebagai pengurai, matahari sebagai sumber energi, udara sebagai oksigen, tanah sebagai tempat tinggal dan hidup. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Setelah kalian melakukan pengamatan, kalian sudah melakukan diskusi dan presentasi, marilah kita membuat kesimpulan bersama-sama. Komponen biotik, contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan seperti Pucuk merah. pucuk merah, bunga sabang merah. Biotik adalah makhluk bio itu hidup, jadi biotik adalah makhluk hidup. Abiotik, A itu tidak, berarti tidak hidup. Contohnya apa? Matahari, udara, tanah, batu. Jangan lupa ada makhluk hidup yang tidak kita lihat, itu jamur dan bakteri. Sebagai apa? Jadi kesimpulan hari ini kalian sudah mengerti bahwa komponen biotik dan abiotik kalian sudah paham semua. Terus yang disebut, oh ya masih satu lagi, apa yang disebut dengan lingkungan tadi? Sesuatu yang di luar individu. Nah, itu sesuatu yang ada di luar kita, itu adalah lingkungan. Lingkungan. Paham? Paham. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, dan untuk minggu depan kita bertemu dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Kita akan melakukan refleksi. Apa yang menjadi kekurangan pembelajaran hari ini dan yang kelebihan pembelajaran hari ini.
Apa yang membuat kamu paham dan apa yang membuat kamu kurang paham. Ibu minta perwakilan untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Untuk kelompok 3 Keren, untuk kelompok 1 Maro. Silakan. Kalau menurut saya, kelebihannya kami bisa lebih paham karena turun langsung ke lapangan untuk mendiskusikan tentang biotik dan abiotik. Kalau kekurangannya cuma satu karena waktu, jadi kami terburu-buru. Baik, kesimpulan dari saya, jika kelebihannya sama seperti yang dikatakan Karen tadi, kami jadi lebih paham karena turun langsung ke lapangan. Dan kekurangannya, jika menurut saya pribadi, jaringannya kurang stabil dan membuat kami susah untuk searching di Google untuk mencari yang lain. Sekian kesimpulan dari saya.